Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan saya bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan selalu menuntun kita dan menolong kita tempat pada waktunya, dan saya juga berdoa agar terus penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terus menyertai hidup kita di sepanjang tahun 2023 ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada video yang sedang viral saat ini, dan kalau selama ini kita selalu membahas yaitu ustadz yang selalu menghujat firman Tuhan dan yang selalu membelokkan kebenaran firman Tuhan dan yang selalu menghina tubuh Kristus. Tetapi kali ini teman-teman, orang ini bukan hanya saja menghina secara kata-kata, tetapi dia sungguh keterlaluan perbuatannya kepada kitab suci orang Kristen teman-teman. Mari kita saksikan cuplikan videonya sebelum kita bahas lebih lanjut lagi teman-teman. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya, sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya. Minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi.
Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika. Nah, itu dia teman-teman. Pertama-tama saya mau katakan, orang ini tidak sopan sama sekali. Dan apakah ini bukan penistaan agama? Apakah ini bukan penghinaan kepada iman orang Kristen, kepada kepercayaan orang Kristen? Itu kedua. Ketika orang ini bukan anak kecil lagi, dan dia tidak gila, dia waras. Dan orang ini apakah tidak sekolah? Saya percaya dia sekolah. Tetapi kenapa terjadi hal ini? Karena kebenciannya kepada umat Kristen. Dan saya mau berkata, bagaimanapun sebenarnya Anda benci kepada orang Kristen, tidak boleh Anda lakukan itu kepada kitab suci. Kalau Anda mau tes, Anda mati apa tidak? Memang kalau karena Alkitab itu Anda menginginkan kematian seperti itu, misalnya metes atau mencobai Tuhan orang Kristen, ya tidak bisa bekerja apa-apa. Tetapi detik ini, saat ini, jika Tuhan Yesus yang berkata Anda mati, maka Anda akan mati. Jadi ini sudah keterlaluan terhadap Alkitab orang Kristen. Coba bayangkan kalau terjadi hal ini sebaliknya kepada umat Muslim, apakah umat Muslim terima begitu saja? Saya percaya mereka tidak terima begitu saja. Saya bisa pastikan mereka pasti keberatan dan mereka pasti melaporkan orang tersebut kepada pihak berwajib. Saya mau menyampaikan satu pesan lewat video saya ini. Tolong, orang ini diproses secara hukum. Karena ini sudah merugikan orang Kristen secara hati. Belum lagi waktu itu ada orang yang mengijak-ngijak Alkitab. Belum lagi ada yang menganjing-anjingin Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin bermunculan umat Muslim ini menunjukkan kebencian mereka kepada umat Kristen. Dia bercerita, dia berjuang di dalam Islam. Tetapi yang dihinanya adalah kitab orang Kristen. Waduh, sungguh keterlaluan teman-teman ya. Dan saya kasih masukan. Jika begini terus umat Muslim, bukan semakin baik nanti hidup Anda. Dan juga agama Anda. Ya? Karena orang semua bisa menilai seluruh dunia ini, nanti Anda yang seperti ini. Ya? Bukan apa. Sama seperti kemarin ya. Yaitu Ustadz Somad. Bagaimana dikabarkan dia ditolak dari Singapura. Dan dia itu buat video di Indonesia tentang salib Kristus yang dikatakan dia ada jin kafir. Dan bagaimana dia ditolak di sana. Itu artinya dunia melihat bagaimana sebenarnya kalian-kalian ini kepada agama lain. Mereka tidak tutup mata. Dan juga kalian berkoar-koar menggunakan Google yang dibuat orang Kristen atau orang kafir. Ya. Kalau memang jangan gunakan sekalian. Ini kalian gunakan enggak tahu malu. Enggak tahu malu Anda ini. Anda tahu enggak? Yang membuat Google ini bisa Anda membuat postingan video itu adalah orang kafir. Dan orang kafir yang Anda kafir-kafirkan itu, dia percaya kepada Alkitab yang Anda hina itu barusan. Ya?
Itu pelajarannya. Dari situ dia dapat hikmat, ya. Dari situ dia dapat kecerdasan. Jadi memang, waduh, ini pinter atau bodoh? Saya tidak mengerti, ya. Teman-teman yang menonton video ini menilai sendiri, ya. Sekalipun Anda berpikir, ya, di Indonesia mayoritas seorang Muslim, dunia bisa melihat Anda melakukan hal ini. Dunia bisa lebih tahu bagaimana sebenarnya agama Anda kalau memang Anda seperti itu. Tidak sopan santun sama sekali. Apakah Anda tidak sekolah? Apakah Anda tidak pernah diajarkan oleh orang tua Anda? Sehingga Anda bisa berbuat seperti itu. Bukan main-main perbuatan Anda ini di media sosial. Ya? Dan kalau orang kafir tidak buat Google, Anda tidak bisa berkuar-kuar. Ya? Tidak bisa berkuar-kuar seperti itu. Ya? Ya, jadi berhentilah Anda, ya. Kalian-kalian ini yang mengharam-haramkan ini itu. Tetapi Anda masih memakai, yaitu produk kafir. Ya? Masih memakai. Masih pakai HP, itu produk kafir. Itu buatan Cina. Ya? Jadi bukan saya marah. Bukan saya emosi. Ya? Coba ini kalau di diri Anda. Ya? Yang sudah terlalu sabar kali orang Kristen. Ya? Sebenarnya daging orang Kristen tidak sabar, ya. Tetapi karena ada firman Tuhan, ada pelajaran dari Yesus yang mengajarkan kami, sehingga kami berpegang kepada sopan santun. Nah, jadi teman-teman, sungguh keterlaluan orang-orang seperti ini. Ini harus dihentikan. Dan harus ada tindakan bagi mereka. Agar mereka tidak seenak-enaknya. Ya, semoga orang-orang luar sana yang berpengaruh melihat hal ini dan bisa menghentikan mereka menggunakan media sosial. Ya, itu doa saya kepada Tuhan. Karena sudah cukup banyak mereka melakukan hal ini di media sosial. Bukan hanya ini saja, ya. Banyak sekali, ya. Tetapi nanti kalau umat Kristen sedikit saja dicongkel mereka tidak terima. Mereka sudah demo. Coba bayangkan kalau ini terjadi kepada Anda, ya. Oke lah kalau kamu jalankan agamamu itu dengan baik, jalankan aja. Orang Kristen juga nggak masalah kok. Orang Kristen tidak sibuk mengurus Anda, ya. Orang Kristen itu punya Alkitab dengan jelas. Jadi tidak perlu lagi kami ganggu-ganggu Al-Quranmu, imanmu. Kami sudah cukup mengurus iman kami. Kalau kami bisa itu udah puji Tuhan, ya. Jadi sungguh keterlaluan Anda ini, ya. Sungguh. Mari kita lihat. Saya mau kasih firman Tuhan untuk Anda. Sekalipun Anda itu sebenarnya sudah tua dari saya, tetapi pikiran Anda itu sudah seperti apa, ya? Saya tidak mau menyebutkan karena saya takut dosa, ya. Kalau saya tidak takut dosa, saya pasti sebutkan, ya. Sebutkan. Otak Anda itu seperti apa? Mari kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 6 dan 7. Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi inilah pelajaran orang Kristen. Apa yang ditabur akan dituai. Jadi apa yang Anda tabur ini, Anda akan tuai. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan tahun ini. Dan saya percaya Anda akan tuai. Walaupun
dalam hal yang lain. Ya, Anda sudah menyakiti hati orang Kristen. Dan ingat, saya percaya firman Tuhan ini. Apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Itu saja. Semoga Anda diampuni oleh Tuhan. Semoga Anda bertobat sebelum terlambat. Semoga Anda cepat bertelutut di bawah kaki Tuhan. Dan semoga Tuhan Yesus tidak murka atas Anda. Ya, karena jika Tuhan yang sudah murka, Anda tidak bisa berkuar-kuar lagi. Ya, sama seperti yang kita lihat, banyak yang menghina Yesus, tetapi Tuhan murka atasnya hingga dia inanilahi. Ya, dan semoga Tuhan masih mengasihi engkau. Ya, jadi itu yang saya bisa bagikan, teman-teman. Mari bantu saya share video ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana sebenarnya orang-orang ini terhadap orang Kristen. Dan biar dunia tahu, melihat perbuatan mereka yang hebat seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman. Tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.